Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang Serat Dharma Gandul bagian 3. Begitu mendengar ucapan Sunan Benang bahwa dirinya tidak takut kepada penguasa sah tanah Jawa, yaitu Raja Majalengka, bangkitlah amaran Buta Locaya. Seketika dia berkata kasar, "Ucapan Anda tadi bukan ucapan seorang ahli negara, atau ucapan bangsawan, atau ucapan orang yang berpendidikan. Hanya pantas jika diucapkan oleh mereka yang suka berkeliaran di tempat madat, maksudnya preman, yang hanya mengagungkan kekuatan otot semata. Seyogyanya janganlah seperti itu, merasa menjadi kekasih Tuhan, merasa banyak teman malaikat, lantas berbuat seenaknya, tidak memperhitungkan kesalahan orang, menganiaya tanpa dosa. Di tanah Jawa ini sebenarnya banyak yang bisa menandingi kesaktian Anda. Akan tetapi semua adalah ahli budi, atau ahli dalam peningkatan kesadaran, dan takut mendapat hukuman dewa, atau karma pala. Tidak pantas disebut ahli budi, ahli dalam peningkatan kesadaran, jika tingkah lakunya aniaya terhadap sesama menghukum tanpa dosa. Apakah Anda ini serupa dengan Ajisaka, murid Ijajil atau Dajjal? Buta Locaya menganggap Ajisaka adalah murid Dajjal atau iblis. Maksudnya tingkah laku Ajisaka dulu pun kurang patut, manakala tinggal di tanah Jawa, sehingga disebut murid Ijajil atau Dajjal atau iblis. Ajisaka bertata di tanah Jawa hanya 3 tahun lamanya, lantas minggat dari tanah Jawa. Bahkan sumber air bening yang di daerah Medang ikut serta dibawa minggat, atau sumber air bening maksudnya adalah pengetahuan asli Jawa. Ajisaka orang Hindu atau India, Anda orang Arab, kelakuannya sama saja menganiaya sesama manusia, sama-sama membuat sulit mencari sumber air. Coba Anda artikan sendiri maksud kata-kata Buta Locaya yang simbolik ini. Anda menyebut diri Sunan seharusnya memiliki budi luhur, kesadaran yang mulia, bisa menciptakan keselamatan bagi sesama. Akan tetapi kok tidak seperti itu. Tingkah laku Anda inilah sesungguhnya yang disebut tingkah laku Ijajil. Tidak tahan digoda oleh anak kecil, gampang keluar amarahnya. Sunan apakah yang semacam itu? Jika memang Anda sunan bagi manusia, pastinya memiliki budi luhur atau kesadaran mulia. Anda telah menganiaya sesama tanpa dosa. Inilah jalan Anda menuju celaka. Anda telah menciptakan neraka jahanam bagi diri sendiri. Maksudnya karma buruk. Jika nanti sudah jadi, atau neraka tersebut kelak akan Anda tempati sendiri. Anda akan mandi di tengah air kawah yang panas, bergejolak atau memetik buah perbuatan yang sangat menyengsarakan dalam kehidupan ini, atau kelak setelah kelahiran kembali. Lihatlah, saya ini adalah makhluk halus, berbeda alam dengan manusia. Akan tetapi saya masih senantiasa ingat untuk ikut andil, mengusahakan keselamatan bagi manusia, atau makhluk halus pun masih ingin mengumpulkan karma baik, demi meningkatkan kesadaran pribadinya sendiri. Sudahlah, sekarang semua yang terlanjur rusak, tolong kembalikan seperti semula. Mulai dari sungai yang kering hingga seluruh tempat yang terlanggar aliran sungai, tolong kembalikan seperti sebelumnya. Jika Anda tidak berkenan, seluruh orang Jawa yang telah masuk Islam akan saya teluh biar mati semua. Dan untuk keperluan itu saya akan meminta bantuan pasukan dari Kanjeng Ratu Ayu Angin-Angin yang bertata di Laut Selatan." Begitu mendengar kemarahan Buta Locaya, Sunan Benang terketuk hatinya dan menyadari kesalahannya. Sadar telah membuat bermacam-macam kesusahan dalam jangka panjang. Sadar telah menganiaya sesama tanpa dosa yang setimpal. Dia lantas berkata, "Buta Locaya, aku ini seorang sunan yang tidak bisa menarik kutuk yang sudah terlanjur aku ucapkan. Tapi dengarkan, kelak setelah 500 tahun lagi, sungai ini akan kembali seperti semula. Sekali lagi coba Anda artikan ucapan Sunan Benang yang simbolik ini." Mendengar ucapan Sunan Benang, Buta Locaya bertambah marah, lantas berkata kepada Sunan Benang, "Tidak bisa, harus Anda kembalikan saat ini juga. Jika tidak mampu, Anda saya tawan." Berkatalah Sunan Benang kepada Buta Locaya,
Sudah jangan membantah lagi. Aku hendak pergi menuju ke arah timur. Mulai saat ini, buah dari pohon sambi atau kusambi ini aku namakan sebuah cacil, sebagai pengingat peristiwa debat seperti anak kecil antara demit atau makhluk halus dan manusia pecicilan yang arogan yang tengah berebut benar tentang kerusakan sebuah wilayah yang menyebabkan kesusahan manusia dan makhluk halus. Aku mohonkan kepada Robana atau Tuhanku, semoga buah pohon sambi berwarna dua macam. Daging buahnya jadilah kecut, biji buahnya jadilah keluar minyak. Kecut perlambang dari kekejutan wajah sang demit atau makhluk halus, dan wajah manusia yang tengah berdebat dengannya. Lenga atau minyak perlambang dari makhluk halus. Meleleng jalma lunga atau melotot marah ditinggal pergi oleh manusia kelak di kemudian hari, agar bisa dijadikan pengingat peristiwa di mana aku pernah berdebat denganmu. Mulai sekarang tempat di mana kita bertemu ini, di sebelah utara sana aku namakan Desa Sengkal, sedangkan di sini aku namakan Desa Sumbre. Dan tempat di mana anak buahmu menyingkir di sebelah selatan, sana aku namakan Desa Kawangan, Desa Kawanguran. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sunan Benang lantas menuju ke arah timur sungai. Hingga sekarang di daerah Kota Kedah terdapat desa yang bernama Kawanguran, Sumbre, dan Singkal. Kawanguran artinya ketahuan, Singkal artinya terhalang lantas mendapatkan cara untuk mengelak. Buta Locaya terus mengejar Sunan Benang. Perjalanan Sunan Benang sampai di desa Bogem. Di tempat itu Sunan Benang mendapati sebuah arca berbentuk kuda, bertubuh satu berkepala dua. Terletak di bawah pohon tenggulun atau tengguli Cassia fistula. Tinggi bisa mencapai 15 meter, berasal dari India. Pohon tenggulun tadi banyak ditumbuhi buah, hingga beberapa jatuh berserakan di tanah. Sunan Benang memegang kampak serta merta arca kuda. Kepalanya dihancurkan. Melihat perbuatan Sunan Benang menghancurkan kepala arca kuda, Buta Locaya semakin marah dan lantas berkata, "Arca ini buatan Prabu Jayabaya untuk menyimbolkan keadaan wanita Jawa nanti. Di zaman kedatangan bangsa Serenggi, siapa saja melihat arca ini akan ingat kepada keadaan wanita Jawa nanti." Sunan Benang menjawab, "Kamu itu makhluk halus, berani sekali mendebat manusia. Itu namanya makhluk halus yang sok." Buta Locaya berkata, "Apa bedanya Anda Sunan, saya Raja?" Sunan Benang tak menghiraukan bahkan berkata, "Buah pohon tenggulun ini mulai sekarang aku beri nama Kentos, agar bisa dijadikan pengingat bahwasanya aku pernah bertengkar dengan seorang makhluk halus, Kementus atau yang sok, tentang sebuah arca." Ki Kalamwadi berkata, "Hingga hari ini buah pohon tenggulun di Jawa namanya Kentos, berawal dari sabda Sunan Benang. Begitu menurut Raden Budi Soekardi, guruku." Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke arah utara. Berbarengan dengan masuknya waktu sholat asar, Sunan Benang berkeinginan untuk sholat. Di luar desa didapati sebuah sumur, akan tetapi tanpa penimba. Sumur digulingkan sehingga Sunan Benang kemudian bisa mengambil air untuk dibuat berwudu. Coba Anda artikan sendiri simbolisasi dari cerita Sunan Benang menggulingkan sumur ini. Ki Kalamwadi kembali berkata, "Hingga hari ini sumur tadi dikenal dengan nama Sumur Bumuling, sumur yang digulingkan. Sunan Benang yang menggulingkannya. Itu cerita Raden Budi guruku, tidak tahu apakah benar atau tidak." Seusai sholat, Sunan Benang meneruskan perjalanannya. Sesampainya di desa Nyahen, di sana terdapat arca raksasa perempuan, berdiri di bawah pohon dadap atau dadap trep. Tinggi bisa mencapai 20 meter. Saat itu pohon dadap tersebut tengah berbunga lebat. Banyak bunga yang jatuh berguguran di kanan kiri arca tadi. Bahkan terlihat merah tubuh arca tersebut karena banyak juga bunga yang jatuh ke badannya. Melihat sosok arca sebegitu besar, Sunan Benang sempat keheranan. Arca raksasa tersebut menghadap ke arah barat, tinggi 16 tapak kaki manusia dewasa. Lingkar badannya 10 telapak kaki manusia dewasa. Jikalau hendak dipindahkan, seandainya diangkat oleh 800 orang sekalipun tidak akan kuat, kecuali jika menggunakan bantuan peralatan. Bahu kanan arca tadi dihancurkan oleh Sunan Benang, dahinya dilobangi.
Buta Locaya melihat Sunan Benang kembali merusak arca, marah dan berkata, "Jelas Anda memang kurang kerjaan. Arca raksasa sebagus itu dirusak tanpa alasan yang jelas. Sekarang jadi buruk wujudnya. Padahal arca itu juga buatan Prabu Jayabaya. Lantas apa hasilnya Anda merusaknya?" Sunan Benang menjawab, "Aku rusak arca ini agar supaya tidak diagung-agungkan oleh banyak orang. Agar jangan pula diberikan sesajian dan diberi asap kemenyan. Manusia yang memuja berhala itu namanya manusia kafir dan kufur, lahir batin telah tersesat." Buta Locaya berkata, "Orang Jawa pun tahu bahwa ini hanyalah sebuah arca batu yang tidak memiliki daya kekuatan apapun, tidak punya kuasa, bukan yang Lata wal Hujwa. Maksudnya tidak dipuja sebagaimana manusia Arab dulu memuja patung Lata dan Hujwa. Mengapa dilayani dengan diberi asap kemenyan? Berikut diberi sesajian agar supaya semua makhluk halus yang liar, di sini maksudnya roh-roh manusia mati yang tersesat dan belum menemukan jalan, bukan makhluk halus sejenis Buta Locaya atau seluruh pasukannya yang telah lahir menjadi jin atau asura. Tidak bertempat tinggal sembarangan di atas tanah dan di dalam pohon, sebab tanah dan pepohonan bisa menghasilkan sesuatu, dan hasil dari keduanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya makhluk halus yang semacam ini lantas diberikan tempat baru pada sebuah arca. Jika arca telah Anda rusak, hendak diusir kemanakah mereka semua? Sudah lumrah berekasakan, atau makhluk halus liar, roh-roh orang mati yang masih terikat dengan alam dunia, bertempat tinggal di sebuah gua atau sebuah arca, serta makanan mereka adalah bau-bauan yang wangi. Makhluk halus semacam ini jika sudah mencium bau wangian, badannya akan terasa segar. Lebih senang lagi jika bisa tinggal di dalam sebuah arca utuh yang diletakkan di tempat yang sepi dan sejuk atau di bawah pohon besar. Mereka sadar mereka tidak bisa hidup berbaur dengan manusia. Sekarang mereka telah tinggal di dalam arca ini, tapi kemudian malah Anda usik. Bukankah berarti Anda memang orang yang jahil dan suka menganiaya kepada sesama makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan? Mendingan orang Jawa menghargai sebuah arca yang memang pantas jika memiliki kesadaran dan nyawa, sedangkan bangsa Anda bukankah juga menghargai Ka'bah tua yang wujudnya juga dari batu? Apakah itu juga tidak sesat?" Sunan Benang menjawab, "Ka'bah tua itu yang membuat Nabi Ibrahim. Di sanalah pusat dunia, diberi tugu dari batu dan disujudi oleh seluruh manusia. Siapa saja yang sujud kepada Ka'bah tua, Gusti Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya selama hidup di alam pengembaraan atau alam dunia ini. Apa buktinya mendapatkan ampunan dari Tuhan dari segala dosa? Apakah mendapatkan tanda tangan dari Tuhan yang Maha Agung berikut stempel berwarna merah sebagai tanda bukti sah?" Sunan Benang menjawab, "Yang disebutkan dalam kitab suciku, nanti jika telah meninggal akan mendapatkan kemuliaan." Terima kasih telah menyaksikan kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya.